Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Pada kali kesempatan ini saya akan melanjutkan bincang-bincang dan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada tema yang pertama kemarin tentang kebenaran. Nah, dari kebenaran itu kita sudah tahu bagaimana kita memverifikasi apakah pemikiran kita, tindakan kita, dan penilaian kita itu memiliki nilai-nilai yang mengandung kebenaran secara Qur'ani atau tidak. Kemarin pada tema pertama kita sudah menetapkan bahwa satu kebenaran dapat kita verifikasi. Pertama, kita melalui adanya pernyataan yang berada di dalam kerangka wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pernyataan yang kita lakukan, setiap pernyataan yang kita sampaikan, setiap pemikiran yang kita kemukakan hendaknya ada landasan ayat. Yang ketiga, bahwa penafsiran ayat-ayat yang kita jadikan landasan itu tidak saling bertentangan. Yang keempat, bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun tindakan yang kita lakukan dalam konteks material itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum wujud yang ada di alam semesta itu, di dalam alam semesta ini. Nah, inilah landasan-landasan secara, kalau saya katakan mungkin secara filosofis, yang kita jadikan langkah awal di dalam kita melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita nilai. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan kalau begitu bagaimana hubungan tentang keberadaan kita terhadap apa yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang Islam, kita sudah meletakkan awal-awal bahwa Islam adalah agama tauhid. Selama ini mungkin kita hanya memahami bahwa yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita hanya satu-satunya menyembah Allah. Nah, ada juga bagaimana kita memandang semua apa yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Nah, biasanya kita mengenal ada yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid kauniyah. Sebenarnya tauhid di dalam pemahaman ini saya memandang bahwa tidak hanya sekedar bagaimana kita mengesahkan Allah, tidak hanya sekedar bagaimana kita, siapa dan bagaimana Allah, apa dan bagaimana alam, seperti yang kita katakan tadi dari tauhid ilahiyah dan kauniyah tadi. Tapi yang paling penting, tauhid itu bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara pandang kita melihat hubungan, bentuk, pola, dan kualitas hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Nah, tiga inilah harus kita pandang dalam satu satuan. Nah, dalam pandangan, dalam hubungan konteks inilah saya membagi adanya 4 pola hubungan di dalam cara kita bertauhid, di dalam cara pandang kita terhadap adanya kesatuan eksistensi antara Allah, alam, dan manusia. Nah, untuk itu saya membagi bahwa tauhid ini dalam bentuk
suatu kerangka, satu bangunan, satu kerangka yang mempunyai saling keterhubungan tapi dipandang dalam satu satuan. Dalam cara pandang tauhid yang saya katakan tadi, dapat kita bagi, kalau secara Qur'ani kita lihat dapat kita bagi itu ada 4 pola hubungan. Ada 4 pola hubungan di dalam cara pandang kita antara Allah, alam, dan manusia. Nah, hubungan yang pertama, apa yang kita sebut dengan hubungan ontologis. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan hubungan struktural. Yang ketiga, apa yang saya sebut dengan hubungan komunikasi. Yang keempat, apa yang disebut dengan hubungan moral. Nah, mungkin dalam tema ini kita coba lihat hubungan yang pertama, yaitu hubungan ontologis. Nah, hubungan ontologis ini adalah cara pandang kita terhadap Allah dan Tuhan, bahwa kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai suatu akidah, kita mempunyai satu kepercayaan bahwa kita sebagai manusia maupun alam ini itu adalah ciptaan Allah. Di sini Allah dipandang sebagai Khalik, pencipta, sedangkan kita, alam semesta ini, dipandang sebagai makhluk. Nah, setelah penciptaan ini, dalam konteks hubungan ontologis ini, bahwa cara pandang kita hanya menganggap bahwa diri kita setelah diciptakan semata-mata kita terlepas dari hubungan dengan Allah. Tapi ingat, ini adalah cara pandang yang pertama. Nah, dalam konteks inilah segala aktivitas kita, segala pemikiran kita, segala tindakan kita, segala penilaian kita dalam hubungan ini tergantung daripada kita sendiri. Saya mungkin dapat memberi satu contoh, misalnya kita memiliki motor. Kita tahu, kita yakin, dan semua orang percaya bahwa motor yang ada di tangan kita sekarang ini adalah produk, adalah buatan, adalah ciptaan dari pabrik. Ketika sekarang sudah ada di tangan kita, itu tidak ada lagi hubungan antara pabrik dan motor ini. Apakah motor ini akan semakin indah? Apakah motor ini akan tahan lama? Apakah motor ini penggunaannya lebih maksimal, ataukah motor ini mau disimpan? Itu tidak ada hubungannya dengan pabrik. Tapi kita meyakini bahwa motor ini memang dikeluarkan oleh pabrik. Nah, mungkin ilustrasi ini dapat membawa abstraksi kita untuk memahami hubungan ontologis ini. Bagaimana cara penggunaan ontologis ini? Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, penilaian apa yang kita berikan, itu tidak ada hubungannya lagi dengan Tuhan, tapi yang ada bagaimana usaha kita sendiri. Nah, dalam konteks inilah Allah memberi kebebasan kepada kita sebagai makhluk. Bagaimana Allah katakan, misalnya, innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Kau tidak akan menjadi lebih baik kalau kamu sendiri tidak membuat dirimu menjadi lebih baik. Kamu mengendaki dunia, wa may yurid thawabat dunya, bagi orang yang mengendaki dunia, nu'tihi minha, dia dapatkan. Wa may yurid thawabal akhirah, nu'ti minha. Jadi apa yang kita inginkan, diri kita lah yang menentukan mau jahat ataukah mau baik. Nah, kita selaku muslim di dalam konteks ontologis inilah kita harus mengembangkan diri kita, kemampuan kita. Kita pengen menguasai ekonomi, kita bagaimana kita mengembangkan ekonomi. Kita pengen menguasai teknologi, bagaimana kita berusaha mengembangkan teknologi. Kita mau mengambil satu kekuasaan di
di bidang politik, bagaimana kita berusaha merebut segala hal yang kita inginkan. Kita tidak bisa menyerahkan dalam konteks hubungan ini seluruhnya kepada Allah. Nah, kata kunci di sinilah yang dapat kita pakai. Yang paling penting adalah logis, rasional. Jadi apa yang kita lakukan benar-benar dengan melakukan perhitungan-perhitungan, pemikiran-pemikiran yang logis dan rasional. Nah, di dalam hubungan inilah kita mampu dan kita bisa, seharusnya kita bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan umat, meningkatkan lingkungan dengan mengadakan perubahan-perubahan sebagaimana ayat yang disampaikan Allah tadi. Nah, ini hubungan tauhid yang pertama. Nah, orang yang melakukan hal ini berarti kalau kita bagi 4 tadi, setidaknya orang yang seperti ini dia sudah melakukan 1/4 bagian daripada tauhid yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita bertindak tadi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai. Nah, di dalam tema yang berikutnya mungkin kita akan membahas tema hubungan yang kedua, tentang hubungan struktural. Jadi dalam hubungan tauhid ini 2 kata kunci yang perlu kita pegang dalam berpikir, bertindak, dan menilai segala sesuatu, yaitu rasional dan logis. Tapi kalau hanya ini yang kita gunakan, kita akan menjadi seorang yang mempunyai kebebasan tanpa batas. Kita menjadi seorang liberalisme yang kalau istilah kita sekarang liberalisme yang kebebasan. Kita menjadi benar-benar seorang manusia yang mengarah kepada ateis, karena kita hanya tergantung, percaya dan yakin kepada diri kita dan kerja alam ini. Nah, ini yang pertama. Jadi dalam konteks tauhid yang kedua, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan hubungan yang kedua, yaitu apa yang saya sebut dengan hubungan struktural. Nah, hubungan struktural ini kita semua tahu bahwa sifatnya adalah bersifat subordinasi. Artinya ada hubungan atasan bahan, ada bos yang sebagai memerintahkan, ada sebagai staf anak buah yang melaksanakan perintah, itu tidak lebih. Nah, dalam konteks inilah Allah kita pandang sebagai Rabb, sebagai penguasa daripada alam semesta ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah adalah penguasa alam semesta ini. Nah, kita manusia ini dalam konteks ini kita sebagai abd, sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai pelaksana apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam hubungan struktural inilah kata kunci yang tidak boleh kita tinggalkan. Mungkin di dalam kehidupan kita istilah-istilah kunci seperti patuh, taat, disiplin. Nah, di dalam hal inilah kita memposisikan diri kita. Nah, dalam konteks ini juga kita, kalau kita melihat apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, disinilah Allah memerintahkan kita wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu mempersekutukannya, wabil walidaini ihsana, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, inilah konteks struktural. Disinilah jika kita melaksanakan konteks ini, kita diberi pahala. Jika kita kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah ini, dia akan diberikan dosa. Nah, dalam konteks struktural inilah ada konsep pahala dan dosa, ada konsep balasan. Tapi kalau hanya ini yang kita pegang, kita meninggalkan misalnya konteks tauhid yang pertama,
kita hanya menggunakan konteks yang kedua, ini kita hanya sebagai pedagang, kita hitung untung rugi, kita untung rugi. Nah, kalau kita hanya menghitung untung rugi, pahala dan dosa, kalau kita bandingkan, ya, kalau kita hanya memposisikan diri kita dalam tauhid, dalam hubungan struktural ini kalau istilah kita, jangan dalam perdagangan itu jangankan untung, mungkin pulang modal kita nggak bakalan. Kenapa Allah sudah katakan misalnya dalam Al-Quran, wal as, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusr, pasti rugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, dalam konteks illalladzina amanu inilah nanti kita kembangkan bagaimana hubungan-hubungan lain yang perlu kita bentuk, sehingga menempatkan diri kita, selain kita melaksanakan tauhid yang pertama dan yang kedua ini, nanti kita meningkat lagi pada hubungan yang ketiga, yaitu hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Nah, jadi apa yang paling penting di dalam tema ini, bahwa kita sebagai manusia di dalam hubungan kita dengan Allah, dalam konteks struktural ini kita harus taat, baik kepada Allah, baik kepada Rasul. Ati Allah wa ati Rasul, harus taat. Kita harus juga disiplin terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah. Kita juga harus patuh apa-apa yang dikehendaki Allah terhadap kita. Nah, inilah dalam konteks hubungan struktural, hubungan yang ketiga, yaitu hubungan komunikasi. Bagaimana bentuk dan pola hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa bentuk hubungan komunikasi ini dapat kita bagi dengan dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk verbal. Kita tahu bahwa dalam bentuk verbal ini, dalam bentuk suara, dalam bentuk kata. Nah, dalam konteks inilah Allah melakukan komunikasi kepada manusia melalui apa yang kita kenal sebagai wahyu. Nah, yang kedua, hubungan dalam bentuk non-verbal. Dalam bentuk non-verbal ini Allah berkomunikasi melalui tanda, melalui simbol, kode-kode. Nah, dalam hal ini dapat kita bagi dua, kode-kode, simbol-simbol, ayat-ayat dan tanda-tanda ini, yaitu yang pertama terdapat pada alam semesta, itu tanda-tanda daripada Allah. Yang kedua, di dalam diri kita sebagai makhluk Allah. Nah, hal ini juga sudah diinformasikan Allah. Kalau kita lihat bagaimana misalnya di dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21, Allah mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, bahwa di seluruh universe ini, di seluruh alam semesta ini ada tanda, terdapat tanda-tanda Allah, dan juga di dalam diri kita semua terdapat tanda-tanda. Untuk apa? Afala tubsirun. Kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa tidak kamu pelajari? Kenapa tidak kamu pahami? Nah, jadi ada dua hal di dalam hubungan komunikasi ini. Nah, sekarang kita lihat hubungan yang dalam bentuk verbal. Dalam bentuk verbal ini kita mengenal yang seperti saya sampaikan tadi dalam bentuk wahyu. Nah, wahyu yang dikirimkan atau yang diturunkan oleh Allah tadi itu sekarang dapat kita lihat dalam bentuk yang sudah terkodifikasi, yang kita kenal sebagai Al-Quran saat ini. Nah, Al-Quran yang diturunkan Allah inilah sebagai salah satu yang paling primer yang turunkan Allah agar kita dapat memahami
kita dapat menerima petunjuk, kita dapat mempelajari segala hal-hal yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran yang disampaikan Allah ini adalah satu-satunya untuk sebagai landasan kita berpikir, sebagai landasan untuk kita bertindak, sebagai landasan untuk kita menilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita disuruh mentadabbur. Afala tadabbur Quran? Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Kalau sekiranya saja Allah katakan Al-Quran itu bukan dari Allah, kita akan banyak mendapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Dan pada ayat itu juga Allah mengatakan bahwa seluruh pemikiran kita, seluruh otak kita harus tunduk kepada Al-Quran. Ini untuk hubungan di dalam bentuk verbal. Nah, yang kedua, di dalam bentuk tanda. Di dalam bentuk tanda ini, tadi seperti yang saya katakan bahwa di seluruh alam semesta ini terdapat tanda-tanda Allah. Dengan memperhatikan tanda-tanda inilah kita memahami adanya keteraturan, adanya hal-hal yang dapat kita selidiki, yang dapat kita kembangkan, yang dapat kita manfaatkan, sehingga dengan tanda-tanda itu kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hubungan nonverbal tadi seperti saya katakan bahwa tanda itu juga terdapat di dalam diri manusia. Nah, di dalam diri manusia inilah kita berusaha membangun komunikasi kita secara subjektif. Membangun komunikasi kita secara subjektif sehingga kita benar-benar merasakan, benar-benar mengalami sentuhan, benar-benar memiliki pengalaman batin, pengalaman subjektivitas kita, sehingga ibaratnya sekarang itu sehingga kita katakan kita mempunyai koneksi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat tadi antara hubungan verbal melalui Al-Quran yang dapat kita pelajari, dapat kita pahami, dan melalui hubungan komunikasi juga kita dapat merasakan rasa hubungan kita terhadap Allah, kita merasa kedekatan diri kita terhadap Allah, kita merasakan adanya kehadiran Allah, sehingga terbangunlah suatu kalau saya katakan suatu kesadaran yang membentuk diri kita. Kesadaran tentang apa? Tentang adanya hubungan, tentang adanya komunikasi yang nyata di dalam bentuk kita antara kita kepada Allah. Nah, apa manfaat atau gunanya kita menempatkan hubungan komunikasi ini? Pada tema yang lalu, pada hubungan struktural, kita sudah membahas bahwa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Ketika kita melakukan sholat dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh Allah, secara struktural kita sudah melaksanakan tauhid yang kedua ini. Tapi secara komunikasi mungkin kita masih sering mempertanyakan bagaimana yang ditanyakan oleh rekan-rekan di pengajian, oleh para jamaah. Karena apa? Ada yang bertanya, misalnya ada yang bertanya, kalaulah kita sholat itu untuk mengingat Allah, bagaimana firman-Nya, aqimus shalah li dzikri, berarti ada dua hal di dalam kita melakukan sholat ini. Pertama, secara struktural kita melaksanakannya sesuai dengan
syarat-syarat rukun-rukun yang sudah ditentukan, itu sudah kita dirikan, aqimus shalah. Tapi tujuan daripada aqimus shalah ini Allah mengatakan dizikri, untuk mengingat aku. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengingat Allah? Bagaimana cara kita menyapa Allah? Nah, inilah yang dapat kita kembangkan di dalam hubungan komunikasi dalam kerangka tauhid yang ketiga. Jadi, kalaulah yang pertama kata kuncinya rasional dan logis, komunikasi yang kedua kata kuncinya patuh, disiplin, taat. Nah, kata kunci yang ketiga ini bagaimana kita membangun pemahaman kita, bagaimana kita membangun kesadaran diri kita, bagaimana kita membangun rasa yang ada di dalam diri kita, sehingga benar-benar kita dalam konteks ini betul-betul kita membangun komunikasi antara Allah dan manusia, sehingga dengan hal membangun komunikasi ini kita dapat memperoleh apa yang Allah katakan. Allah akan memberi petunjuk, kita akan mendapatkan pencerahan, enlightenment di dalam hal-hal hubungan yang ketiga ini. Saya ulangi, rangka yang pertama kita sudah membicarakan tentang hubungan ontologis, yang kedua kita sudah membicarakan hubungan struktural, yang ketiga kita sudah membicarakan hubungan komunikasi. Nah, hubungan yang terakhir ini, yang keempat ini, hubungan yang saya sebut dengan hubungan moral, hubungan etik, hubungan yang kalau kita ambil di dalam bahasa Arab mungkin dapat kita katakan juga hubungan tentang akhlak, karena sebagaimana sabda Rasulullah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nama itu liutammima maka rimal akhlak. Nah, apa makna di dalam hubungan komunikasi ini? Di dalam hubungan moral ini, hubungan moral ini adalah cara pandang kita dalam satu kesatuan, cara pandang kita bahwa seluruh eksistensi di dalam alam semesta ini, di dalam baik termasuk Allah, termasuk alam semesta, dan termasuk diri kita juga, dan termasuk hubungan antar manusia, antar alam, antar hubungan kita terhadap Allah, kita pandang dalam satu kesatuan. Artinya apa? Artinya segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita nilai, ini tidak terlepas dari segala hubungan secara moral. Nah, mungkin di dalam hubungan ini banyak konsep-konsep yang sudah berkembang. Misalnya di dalam kaum sufi biasanya kita mengenal istilah apa yang disebut dengan wahdah fil kasra, kasra fil wahdah. Hubungan di dalam banyak di dalam satu, satu di dalam banyak. Nah, dalam konteks ini saya menarik juga tentang yang diperbincangkan baru-baru ini tentang Pancasila. Nah, di situ kita melihat ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini konsep yang sangat kalau saya pandang, kalaulah tidak dasar negara kita ini tidak dibawa oleh ruh-ruh keislaman, tidak dibawa oleh ruh-ruh ketuhanan, mungkin kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa membangun kata seperti yang sudah terdapat di lambang Garuda kita itu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana cara kita memahami konsep daripada komunikasi ini, konsep daripada
hubungan moral ini, saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya ada seseorang di dalam satu kantor misalnya. Seseorang di dalam satu kantor berbuat hal-hal yang tidak baik. Temannya memberikan memberikan komentar. Kenapa dia tidak baik? Kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu? Nah, di sini teman yang lain mungkin mengatakan, kok kita harus peduli? Itu urusan mereka. Tapi apa alasan teman tadi? Dia mengatakan, memang itu urusan mereka, tapi kita berada dalam satu struktur kantor. Kita masing-masing berada di suatu kantor. Artinya apa yang dilakukan teman itu dirasakan oleh teman yang lain, apa yang dilakukan oleh teman yang lain itu dirasakan juga oleh teman lainnya. Tapi masing-masing mereka adalah individu-individu, adalah sosok-sosok yang berbeda. Nah, kira-kira inilah kita dapat memahami bagaimana kita membangun hubungan moral ini sehingga tauhid yang kita yakini, akidah tauhid yang kita bangun memang benar-benar dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, hal ini juga mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hubungan ini dapat kita terapkan juga misalnya di dalam hubungan kita dengan alam misalnya. Kita tahu bahwa selama ini alam yang diberikan Allah pada kita untuk dikelola, kita sebagai makhluk yang diberikan kewenangan Allah untuk mengelola ini, pada saat ini mungkin alam bukan saja tidak sekedar tidak saja kita eksplorasi untuk kepentingan manusia, tapi mungkin alam sudah dapat kita pandang, sudah kita eksploitasi, sehingga di alam ini terjadi kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia, sehingga dengan kerusakan-kerusakan itu juga akibatnya dirasakan oleh manusia-manusia lainnya. Nah, disinilah maksud saya, di dalam hubungan ini kita memandang baik struktural, baik secara ontologis, secara struktural, secara komunikasi, secara moral ini harus kita pandang di dalam satu kesatuan. Saya beri contoh, misalnya kita tahu bahwa perintah Allah, misalnya kita diperintahkan untuk melakukan dakwah, kita diperintahkan untuk melakukan syiar. Ini diwajibkan Allah bagi tiap-tiap umat. Nah, ketika saya pergi meninggalkan rumah, untuk mengadakan syiar, untuk mengadakan dakwah. Ini bagus. Karena apa? Karena saya sudah tunduk pada tauhid yang kedua, struktural. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau sepeninggal kita itu, kita melalaikan diri kita dalam mengawasi keluarga kita, mengawasi istri kita, mengawasi anak kita, atau kita pergi tanpa meninggalkan nafkah untuk mereka pergunakan sehari-hari, berarti kita sudah tidak melaksanakan tauhid yang pertama. Artinya sudah tidak logis perbuatannya, sudah tidak rasional juga. Nah, begitu juga misalnya seperti yang saya katakan pada contoh pada tema yang lalu tentang hubungan struktural, tentang sholat. Kita sholat berarti kita sudah melaksanakan hubungan struktural, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Tapi ketika di dalam sholat itu, istilahnya kalau sekarang istilahnya pikiran kita mengambang, pikiran kita entah kemana-mana. Ini sering dikaji oleh
oleh para rekan-rekan, para ustadz, itu berarti kita tidak fokus pada hubungan komunikasi. Nah, inilah gunanya kita membangun kerangka tauhid ini, sehingga setiap pemikiran kita, setiap tindakan kita, setiap penilaian kita, tidak ada satu hubungan pun yang kita langgar. Dengan tidak ada satu hubungan yang kita langgar ini, kita sudah berhasil membentuk satu kesatuan antara eksistensi Allah, eksistensi alam, dan eksistensi manusia. Nah, saya kira sampai di sini saya cukupkan apa yang kita bahas. Jadi kita sudah membahas landasan-landasan, pijakan-pijakan yang perlu untuk selanjutnya sebagai dasar bagi bahasan-bahasan kita selanjutnya, yaitu kita sudah berhasil membicarakan landasan filosofisnya tentang kriteria kebenaran. Kita juga sudah membangun tentang kerangka tauhid yang dapat kita jadikan pijakan-pijakan teknis. Semoga nanti ke depan apa yang akan kita bahas, kita tidak keluar daripada landasan filosofis dan pijakan-pijakan teknis Qur'ani sebagaimana yang sudah kita perbincangkan yang lalu.